Halo semuanya, Shalom Bapak dan Ibu Guru, Om dan Tante, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Aryo Leonatibowo. Saya dari kelas 10 SMA IPS 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suka dan duka saya dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Menurut saya sih, kesannya yaitu yang pertama, saya dapat dengan mudah menyesuaikan tempat yang paling optimal bagi saya untuk belajar. Yang kedua, saya tidak perlu bangun terlalu pagi karena semuanya dapat dilakukan secara online, secara wireless. Dan yang ketiga yaitu, saya dapat dengan mudah menggali, mencari, dan juga mengeksplorasi ilmu dari internet secara lebih luas. Berikutnya sih, kalau dukanya sih menurut saya yaitu yang pertama, adanya kendala jaringan yang tidak menentu, kadang-kadang tidak menentu. Dan yang kedua yaitu kondisi lingkungan saya yang juga kadang-kadang berisik dan juga kadang-kadang hening. Menurut saya solusi dalam menghadapi kedua hal tersebut yaitu ya saya harus terus berharap supaya vaksin corona akan diproduksi secara massal dan juga dapat cepat disalurkan secara lebih luas ke masyarakat. Saya rasa sekian dari suka dan duka yang telah saya sampaikan. Mohon maaf ya ada terjadi kesalahan kata, dan saya harap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat terus produktif, optimis, dan juga yang penting adalah semangat dalam menghadapi situasi seperti ini. Sekian, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winnie Junior Wangsa. Saya perwakilan dari kelas 11 IPS. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang suka duka pembelajaran jarak jauh. Sukanya adalah kita jadi memiliki banyak waktu luang di rumah. Kita jadi memiliki banyak waktu yang dapat kita lakukan bersama keluarga, seperti makan bersama, sarapan bersama, yang dulunya saya tidak bisa lakukan karena terhalang jam sekolah kita yang berbeda-beda dan jam kerja juga berbeda. Dan juga kita jadi memiliki banyak waktu luang untuk memperdalam hobi kita, mengembangkan bakat kita. Pokoknya kita jadi memiliki banyak waktu yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dukanya, kita jadi kurang mengerti materi, kurang paham materi yang dijelaskan oleh guru. Kita juga sulit berkomunikasi dengan beberapa guru, dan mungkin suasananya berbeda ketika belajar langsung di kelas dengan belajar online. Itu sangat-sangat berbeda. Kita nggak bisa ketemu teman, yang biasanya setiap hari kita ketemu teman, ketemu guru, jadi nggak bisa. Tapi yang namanya ada suka, pasti ada dukanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Sampai sekarang kita masih sehat, kita harus bersyukur. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Indira Carmela dari SMA Tarsisius 1, kelas 12 IPA. Pada hari ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama pembelajaran online di SMA Tarsisius 1. Tentu saja di pembelajaran online saya memiliki banyak suka dan duka. Sukanya yaitu saya merasa lebih santai belajar dan mengerjakan tugas karena mengerjakannya di rumah. Jadi saya bisa melakukan hal lain sembari belajar. Dan juga tenggat waktu yang guru berikan menurut saya sesuai dengan tugas yang mereka berikan, sehingga saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya juga tepat waktu. Dukanya adalah saya merasa kelas online lebih sepi karena tidak bertemu teman-teman. Dan juga terkadang di pagi hari saya merasa malas membuka HP karena harus membaca materi dan tugas dengan tulisan yang kecil di layar HP yang sangat terang, membuat mata saya menjadi lebih perih. Namun, guru di Tarsisius 1 juga memberikan pengajaran yang baik. Contohnya ada beberapa guru yang menjelaskan materi saat Zoom atau Google Meet. Jadi, kami para murid juga bisa merasa seperti belajar di sekolah, seperti melihat papan tulis. Yang sangat disayangkan adalah terkadang materi yang diajarkan suka tidak keluar di ulangan. Namun menurut saya guru-guru di SMA Tarsisius 1 sudah sangat membantu murid untuk belajar. Dan saya yakin kedepannya juga bisa lebih baik lagi.
Pesan saya adalah semoga pengajaran di sistem online ini bisa lebih baik lagi dan guru-guru juga bisa merangkum materi yang memang benar-benar kita perlu belajarkan dan akan keluar di ulangan mendatang. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semua dan para siswa yang terkasih, saya Hendarto, saya mengampu pelajaran seni budaya kelas 10 sampai 12. Saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Saya akan menyampaikan suka dan duka. Sukanya adalah para siswa dan guru itu belajar hal-hal baru tentang dunia internet. Misalnya Google Classroom, kemudian Zoom, kemudian Google Meet dan lain sebagainya, membuat kita lebih melek teknologi. Kemudian yang kedua, karena para siswa banyak waktu di rumah, maka para siswa dapat mengembangkan kreativitas bermusik mereka. Ya, misalnya bermain musik, kemudian juga membuat dan mengedit video secara lebih kreatif. Itu terlihat dari hasil tugas yang saya berikan kepada mereka. Ini sungguh menggembirakan. Kemudian dukanya itu karena masa pandemi ini kita tidak ketemu dengan para siswa, sehingga kita tidak bisa melihat perkembangan belajar siswa secara langsung, hanya bisa melalui internet, begitu. Nah, karena belajar secara jarak jauh melalui internet itu kendala-kendalanya itu biasanya masalah sinyal. Ya, misalnya pada saat kita Google Meet itu sinyal terputus gitu, sehingga itu kendala yang paling besar. Kadang suaranya kecil sehingga saya mungkin guru lain juga kalau bicara itu pasti kencang, kayak teriak-teriak seperti marah-marah begitu. Ya, kemudian masalah misalnya ada di Google Classroom, anak-anak karena bermasalah sehingga tidak bisa mengirimkan tugas yang diberikan. Nah, biasanya kalau seperti ini mereka mengirimkan ke handphone saya melalui WhatsApp, karena biasanya kalau musik itu tugasnya adalah berupa video, begitu. Tapi yang jelas apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Dengan masa pandemi ini kita terus berdoa supaya masa pandemi ini cepat berlalu dan para siswa dan guru dapat bertatap muka di sekolah seperti biasa. Begitu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa dengan saya Mudiono, guru SMA Tarsius 1, guru matematika. Semoga saudara semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan cerita tentang proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Yang pertama, sekarang harus belajar mengajar dari rumah jarak jauh, yang notabene harus mengajar kelas kosong, tidak bertemu dengan anak-anak. Kita hanya bertemu lewat komputer, lewat Google Meet, lewat Zoom dan lain sebagainya. Harus belajar teknologi yang selama ini kita nulis di papan tulis, kita harus belajar LaTeX, harus belajar Google Classroom dan lain sebagainya. Itu semua pesan Tuhan, sehingga kita semakin dimampukan, kita semakin harus belajar, sehingga kita semakin menjadi lebih maju. Selain itu kita harus belajar dari rumah, yang notabene tidak perlu transport, tidak perlu waktu untuk perjalanan, tetapi yang kita butuhkan sekarang kuota. Tapi di lain pihak kita bisa mengawasi anak-anak kita sendiri,
Sambil mengajar kita bisa melirik anak kita sudah belajar atau belum, mengalami kesulitan atau tidak. Namun semua ini adalah pesan Tuhan. Kita dipaksa untuk belajar lebih maju. Tuhan saat ini memberikan pelajaran ke semua orang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, untuk melakukan hal-hal yang baik yang selama ini kita abaikan. Semoga kita cepat berlalu dengan pandemi ini, semua bisa kembali seperti semula. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.